Aroma yang khas seperti aroma kelapa muda menjadi ciri khas dari anggrek yang berasal dari benua Amerika Latin ini. Halo para pengikut channel Ida Ujang Nuseri, kembali lagi di channel kesayangan kita. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat salah satu spesies anggrek dari benua Amerika, yaitu anggrek Maxillaria tenuifolia. Dan sebelum teman-teman untuk mengikuti video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe serta aktifin tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate seputar dunia anggrek. Nah teman-teman, anggrek Maxillaria ini dia masih termasuk salah satu jenis subfamily dari Epidendrum. Nah dia banyak tumbuh di negara seperti Meksiko dan Costa Rica. Namun dalam perkembangannya ini sudah banyak sekali beberapa negara yang memang biasa memproduksi atau memperbanyak jenis anggrek ini sudah banyak tersebar di seluruh dunia. Salah satunya seperti kalau untuk Asia itu sudah mulai banyak dikembangkan di negara seperti Thailand maupun Vietnam. Nah biasanya untuk jenis ini sangat gampang sekali berbunga, lalu dia untuk dari sisi pemeliharaan dia juga tidak terlalu susah, karena jenis epiphyt seperti ini dia sangat mudah beradaptasi walaupun dia hidup di dataran rendah, dataran menengah maupun dataran tinggi sekalipun dia tidak ada mengalami hambatan untuk dalam proses pertumbuhannya. Nah kalau untuk jenis ini dia memang cenderung memiliki warna bunga itu lebih dominan ke merah. Jadi teman-teman, saya lihatkan ke teman-teman salah satu contoh yang sedang berbunga. Nah ini salah satu contoh yang sedang berbunga. Teman-teman bisa lihat sendiri, dia terdiri dari 6 kelopak. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini sebanyak kelopaknya 6. Cuman secara sekilas kita hanya melihatnya 3 kelopak saja. Nah jadi memang jenis Maxillaria ini dia tidak terlalu membuka seperti itu untuk 3 kelopak lainnya. Jadi teman-teman harus perhatikan lebih detail lagi. Jadi memang yang dominan untuk pada saat mekar itu 3 kelopak di sudut kiri, kanan, dan atas. Jadi kalau kelopak tengah ini dia jarang sekali terlihat sampai dengan mekar sempurna. Jadi dia membentuk 6 petal harusnya. Cuman memang kalau untuk jenis ini biasanya untuk mekar sempurna itu sangat jarang ditemukan, karena memang saya nggak tahu jenis ini beberapa kali mekar di tempat kita, dia hanya lebih dominan 3 petal 3 kelopak bunga saja yang lebih dominan untuk mekar secara sempurna. Ini salah satu keunikan dari Maxillaria tenuifolia ini. Nah, jadi dia juga memiliki lidah. Jadi teman-teman kalau mau melihat, dia juga ada lidah seperti bercorak-corak di posisi tengahnya. Nah itu dia juga ada seperti lidah seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah ini dia ada splash juga sedikit kekuningan, didominasi oleh warna merah. Nah jadi sebenarnya kita mengharapkan dia bisa mekar sempurna dan semua kelompoknya itu bisa mekar. Cuman pada kenyataannya sering sekali dia tidak bisa langsung mekar sempurna hingga membentuk 5 hingga 6 petal tersebut. Itu yang biasanya terjadi. Nah kalau untuk tipikal ini dia kalau teman-teman lihat, perhatikan sendiri, untuk jenis daunnya ini dia lebih halus, lebih lentur, lalu juga
mengkilap daunnya, jadi seperti bunga plastik kalau teman-teman lebih detail memperhatikan. Lalu dia tipikal hidupnya itu lebih bertingkat atau bersusun, jadi teman-teman bisa lihat dia bertingkat seperti ini. Jadi tumbuh naik dari batang, dari umbi turun lagi kembali seperti itu. Jadi dia sistemnya kayak bertingkat, naik 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 naik. Jadi kalau karena memang di habitatnya jenis anggrek ini itu dia seperti merambat, jadi dia naik 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 dari setiap tingkatan seperti itu. Nah jadi untuk kalau berbunga, posisi berbunganya itu sama, agak sedikit unik. Jadi dia mirip-mirip seperti katasetum juga. Dia mengeluarkan calon bunga itu di bawah posisi umbi yang bulat. Ya, kalau katasetum kan dia dari bawah dari umbi itu dari bawah benar. Nah kalau ini dia posisi bawahnya bisa di bawah, di mendekati media tanam maupun di bawah bagian umbi bagian atasnya sekalipun, karena umbi baru itu biasanya dia mengikuti umbi-umbi baru untuk dalam kondisi berbunga. Jadi teman-teman bisa lihat posisi keluar bunga itu dia persis di bawah dari umbi yang telah tumbuh baru. Nah ini adalah salah satu contoh calon bunga yang akan mekar. Nah jadi ini yang contoh dia masih proses dalam pengeluaran bunga. Jadi dia sangat gampang sekali untuk berbunga jenis ini. Nah jadi jenis ini sangat mudah sekali. Saya merekomendasikan juga bagi teman-teman yang kadang sering bete juga memelihara anggrek cuman agak susah berbunga. Salah satu jenis ini sekarang udah sangat gampang sekali untuk beradaptasi di lingkungan tropis seperti yang ada di Indonesia. Nah, jadi memang proses untuk pembungaannya itu tidaklah rumit, karena biasanya setelah memunculkan bulb baru, dia juga disertai dengan adanya calon bunga di bawah bagian tempat umbi baru itu sendiri muncul. Jadi tidak menunggu waktu lama untuk melakukan proses pembungaan. Nah ini salah satu jenis di edisi kali ini saya membahas seputar Maxillarea ini. Nah kata teman-teman bagaimana anggrek ini harum atau tidak? Kalau untuk dari harum atau tidak, ini sangat harum sekali. Jadi teman-teman, salah satu keunikan jenis ini, dia memiliki aroma yang khas. Dia seperti, kalau teman-teman nanti memiliki di rumah, dia ada seperti bau biskuit. Nah itu salah satu yang spesialnya jenis ini. Biasanya kan dia ada aroma parfum, biasanya kan wangi-wangi bunga khas bunga. Ini dia seperti kalau saya rasain, itu wanginya seperti biskuit. Kalau teman-teman mau menghirup aromanya, kalau misalnya teman-teman di sini, saya juga mungkin mengira ini adalah salah satu jenis anggrek yang berbau unik, karena dia terlihat terasakan di hidung itu seperti aroma biskuit. Itu yang salah satu keunikan dari jenis Maxillarea tenuifolia ini. Nah, jadi untuk segi media tanam. Nah, jadi kalau untuk media tanam sendiri, di sini juga tidak terlalu rumit. Jadi saya lebih menggunakan media tanam yang sederhana aja, yang banyak ditemuin di Indonesia. Jadi saya cuman memakai pakis aja. Cuman saya memang mencarinya yang agak sedikit renggang. Jadi untuk mempermudah sirkulasi udara dalam mempercepat proses pertumbuhan akar tentunya, dan agar juga porositas atau sirkulasi yang ada di media tanam juga tetap berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga pertumbuhan bisa menjadi optimal. Dan untuk jenis ini juga tidak terlalu banyak treatment dan jarang juga mengalami trouble atau masalah seperti terkena serangga ataupun serangan hama. Ini salah satu jenis yang juga tidak terlalu bawel menurut saya. Nah kalau untuk pupuk sendiri, saya standar saja seperti video-video sebelumnya. Saya hanya menggunakan pupuk B1 sebagai
pemacu untuk menjaga kondisi agar tetap segar, lalu dipadukan juga dengan neokristalion agar kondisi pohon tetap subur dan hijau. Lalu saya biasanya juga ngikutin dengan dekastar supaya menjaga kondisi media tanam pada unsur haranya itu tetap terjaga. Jadi nggak ada terlalu treatment spesial sekali untuk jenis seperti ini, karena teman-teman biasanya takut sekali kalau misalkan ada jenis-jenis anggrek baru, teman-teman khawatir ini bisa cocok beradaptasi nggak ya, nutrisinya pakai apa nggak ya. Jadi ini salah satu anggrek yang menurut saya nggak terlalu rumit untuk teman-teman coba tanam di rumah. Nah ini salah satu yang bisa dikatakan bisa merekomendasi teman-teman apabila teman-teman ingin mencoba sesuatu yang anggrek yang baru, namun tidak terlalu susah untuk merawatnya. Ini salah satu rekomendasi juga bagi teman-teman yang ingin mencoba merawat anggrek Maxillaria tenuiformia. Mungkin itu aja video saya kali ini seputar anggrek Maxillaria tenuiformia. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu like dan subscribe serta aktifin tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate seputar anggrek tentunya. Terima kasih.